Ke Pak Huda dulu, baru nanti ke Prof. Gayus. Pak Huda tadi mau menanggapi. Ya, mens rea bahasa Latin, skuld bahasa Belanda, bahasa Indonesia kesalahan. Jadi apa bedanya? Mohon maaf, saya Gitu ya. berbeda itu. Jadi, Saya berbeda jadi sekali saya dengan disertasi Pak saya soal itu soalnya. Ya. Disertasi saya soal kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Ya. Jadi saya riset, saya meneliti dan sudah diujikan tentang kesalahan yang saya tulis ya. Artinya tentang kesalahan yang saya tulis. Jadi sebenarnya sekali lagi ya, betul yang dibuktikan adalah actus reus. Tapi syarat untuk membidana actus reus plus mens rea. Jadi bedakan antara yang dibuktikan dengan syarat untuk menjatuhkan pidana. Actus reus adalah perbuatan yang dilarang, strafbar. Tadi beliau menyebutnya misalnya strafbar fate. Terdiri dari unsur-unsur. Kan itu yang dibuktikan perbuatannya. Tapi untuk bisa memidana, tidak cukup perbuatannya saja. Harus ada kesalahannya. Harus ada schuldnya. Harus ada mens rea-nya gitu loh. Paket gitu maksud Pak Huda ya? Ya itu konsekuensi dari diterimanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oke. Yang sekarang juga ada di dalam KUHP yang baru. Ya. Kan begitu. Jadi ini bukan cerita baru gitu ya. Baik. Dan jangan lupa juga ya, ini kita membahas kasus tindak pidana korupsi. Ya. Dalam tindak pidana korupsi, ini tindakan extraordinary crime. Di situ deliknya menjadi delik material, pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi, kesengajaan itu ya, yang kita sepakatin sebagai mens rea tadi, itu wajib ada. Tidak pernah ada kasus korupsi di dunia manapun nggak sengaja tiba-tiba dia korupsi gitu, nggak sengaja gitu. Jadi jangan dicampur adukan dengan pidana umum. Oke. Poinnya sudah dapat, Prof. Gayus. Sebelum saya menyampaikan motif yang digunakan dalam putusan hakim terhadap kesalahan Pak Lembong ini, saya menggambarkan mengenai apa itu mens rea yang mutlak. Mens rea mutlak itu hanya ada pada pasal tentu tipikor tidak beda dengan umum dalam hal-hal tanggung jawab secara hukum. Itu disebutkan kalau alasan pemaaf itu mutlak, dimaafkan dia karena dia memang masih di bawah umur. Oh, dia orang yang tidak waras, berbuat apapun melanggar hukum, punya atau tidak punya mens rea, kemudian merusak rumah juga dibenarkan demi keselamatan penghuni rumah kalau terjadi adanya asap yang luar. Itu hanya contoh kecil ya, sehingga cuma itu yang mutlak. Tetapi kalau ya di luar itu kan ada kealpaan, ada kelalaian, nah, seperti itu. Jadi mens rea itu berada di mana-mana. Jangan dianggap itu satu pandangan yang sempit ya, narrow sense ya, bukan. Itu broad science untuk mens rea. Nah, apa motifnya? Saya mengikuti putusan hakim menyatakan bahwa ada rapat koordinasi antara antara terdakwa dengan Menteri BUMN pada bulan Mei 2023 ya tidak salah. Di mana disebutkan stok gula itu masih cukup, ada 240.000 sekian ton. Itu terdakwanya belum jadi menteri. Mei 2015 itu terdakwa belum jadi menteri. Ya, ini menyangkut apa yang disebut oleh hakim ya, bahwa itu motif bagi saya melawan itu, karena itu sudah ditentukan, disepakati dalam rapat koordinasi itu. Nah, ini motif yang dicari. Kenapa melawan putusan Hasil rapat kesepakatan koordinasi rapat Mei koordinasi. tadi? Oke. Ya, itu saya mau tanggapi Boleh, sedikit. Mas Ari boleh tanggapi karena ini terkait dengan Ya. fakta persidangan ya. Nanti kita akan tanggapi, tapi kita jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.